Selamat siang, Pak. Apakah Bapak ada waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Pak. Saya lihat sepertinya Bapak lagi murung dan tidak bersemangat seperti biasanya. Memangnya ada apa, Pak? Mohon maaf, Pak. Saya jadinya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, Pak. Begini, Pak. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah bisa Bapak bantu saya? Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya, saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Masalahnya apa, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bapak ingat ya, beberapa hari lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari Bapak pengawas. Bagaimana bisa, Pak? Lalu, apa yang membuat Bapak dapat teguran dari Kalau menurut pengawas? saya, masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius bagaimana, Pak? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar Bapak yang bagaimana? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik sampai dikritik? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks pelajaran, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu. Selama ini, apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar? Seperti saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video pembelajaran ataupun menayangkan media pembelajaran interaktif lainnya, Pak. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa untuk belajar. Siswa juga termotivasi dan sudah mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah baik, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda, Pak, dan begitu juga gaya belajarnya. Betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasil belajarnya tidak maksimal. Itulah, Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir apa benarnya juga, Pak ya. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerja lain jadi agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak itu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, memberikan argumen sehingga hal itu
membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya, iya Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Bapak bisa refleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak, mudah-mudahan. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Pak. Lalu, apakah Bapak ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya. Saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan tetap saya terapkan juga. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak. Syukurlah, sekarang saya merasa lega. Karena jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berusaha dengan atasan. Agak khawatir takutnya salah langkah, Pak. Syukurlah Pak, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin, amin, sama-sama Pak. Amin, terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, Pak. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya dulu Pak. Iya, Pak, silahkan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Pak. Sama-sama, terima kasih kembali, Pak. Selamat siang, Pak. Apakah ada waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak. Saya lihat sepertinya Bapak lagi murung dan tidak bersemangat seperti biasanya. Memangnya ada apa Pak? Mohon maaf, Pak, jadi mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Pak. Begini, Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa bantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang saya bisa bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak.
Masalah apa, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bapak ingat nggak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa, Pak? Lalu apa yang membuat Bapak dapat teguran dari Bapak pengawas? Kalau menurut saya, masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius bagaimana, Pak? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik sampai dikritik? Beliau sepertinya keberatan, Pak. Waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks pelajaran. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Tapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu. Selama ini Bapak yang Bapak lakukan dalam proses mengajar, apa yang kita lakukan? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video pembelajaran, ataupun menayangkan media pembelajaran interaktif lainnya. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa untuk belajar. Siswa juga termotivasi dan sudah mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar dan menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda, Pak. Dan begitu juga gaya belajarnya. Betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasil belajarnya memang kurang maksimal. Itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga, Pak ya. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat disupervisi itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya ya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar.
Mudah-mudahan Pak ya. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Saya berniat menemui beliau membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Pak. Lalu, apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan tetap saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bapak. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, agak khawatir, takutnya salah langkah, Pak. Syukurlah, Pak, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak merencanakan tadi, komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Pak. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpu mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi siswa kita. Amin, amin, amin. Sama-sama, Pak. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya dulu Pak ya. Iya, Pak, silahkan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Pak. Sama-sama. Terima kasih kembali, Pak.